Kita bisa lihat ya, sampai ke belah begitu teman-teman, serem juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan saat ini kita akan mengupdate kondisi terkini jembatan yang rubuh ya, jembatan Cipamingkis yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ini dia berada di perbatasan ya, Bogor dan Kabupaten Bekasi teman-teman. Dan infonya sebentar lagi Pak KDM akan datang ya teman-teman. Dan kita akan mengupdate ya kondisi terkininya seperti apa. Dan mungkin kita bisa nanya-nanya juga kali ya sama warga kondisinya seperti apa sebelum rubuh ini, ataupun kronologinya seperti apa. Dan ramai sekali ya warga sekitar sini teman-teman, kalau kita lihat ya. Pak, ini kronologinya gimana Pak pas rubuh? Ini aja Pak, banjir. Banjir? Ya. Banjir besar? Banjir besar, berapa kali banjir ini? Semenjak hujan aja. Oh gitu. Ya ininya mah itu aja Pak, lurusin tuh Pak. Keinginan warga seperti apa Ya, sebenarnya Pak? Itu biar dilurusin kan, air maksudnya mengalir nggak berbelok-belok. Oh, yang ini maksudnya yang Itu era ini mah dari petunjuk udah, ini mah mau dilurusin. mau dilurusin Ya, ini cuman kendalanya kan itu PT. PT. Iya. Oh, Itu kan dua kabupaten, Bogor sama Bekasi. iya. Jadi susah. Oh, kendalanya di situ. Iya. Banjir ini, oh konteksnya juga. Ya gimana yang neranginnya? Udah sekarang mah ada lebihnya lah mungkin. Ini rubuh yang keberapa kali Pak? Katanya sering rubuh yang Cipamingkis. Ini baru 7 bulan ini mah. 7 bulan dibangun. Dana 40 M. 40 miliar. Terus Terus pas kejadiannya mah ini aja nih, semenjak ini bikin apa bendungan nih, digali mau digali apa, batu-batunya jadi diangkut ke sini, jadi air deras. oh, emang yang sebelah sana itu mau dibikin apa Pak? Yang sisi utara? Katanya bendungan Pak. Bendungan, Iya. Bendungan Cipamingkis. Komenti benar. Oh. Lagian awalnya juga nggak komitmen sama warga sih, kan ada ini ya sesepuhnya apa gitu, biasanya kan begitu. Oh gitu. Habis itu ini Apa gerus ya, di alirannya kencang. nah ini infonya sudah sering longsor sini Pak. Ini Mbak Sudah berapa kali? hampir ya nggak kehitung lah, Gak kehitung. kecil jadi gede. Dan saat ini yang paling parah. Yang paling parah ini
Nah, harapan Bapak nih ke pemerintah seperti apa Pak untuk jembatan Cipamingkis ini? Secepatnya dibenerin. Oh gitu. Ini kan kalau ini mah omset Pak, pasar sini kan jauh, yang lewat Pengker, itu di mana? Jauh ya. Lewat Bogor, kalau ke pasar sini juga. Oh gitu. Ini mah gitulah, biar dipercepat. Oh gitu. Oke Pak. Oke Pak. Makasih ya Pak ya. Pak, saya ada jajan buat Bapak ya. Makasih ya. Kasih. Oke, kita langsung jalan-jalan ya, teman-teman melihat kondisi terkininya. Jadi informasinya jembatan ini Cipamingkis ini sudah sering terjadi dan yang paling parahnya itu adalah di sekitaran sini ya, teman-teman. Yang paling parah dan sebentar kita berputar dulu biar tidak terlalu parah, tidak terlalu parah, tidak terlalu berbahaya buat saya ya, karena di ya ini kita bisa lihat ya, untuk ini dia sistem ini ya teman-teman, sistem pel cap ya, sudah pastilah ya, ada spoon pel juga kita lihat di situ ya. Jadi ini yang paling parah katanya teman-teman, dan masyarakat sih sebenarnya menginginkan sungai ini jangan berbelok-belok katanya, dilurusin aja. Cuma kalau dilurusin apa ya, justru menurut saya secara pribadi ya, yang cukup inilah bisa sedikit memahami ya sistem perairan ini, kalau lurus ini menurut saya justru membahayakan ini, membahayakan bagian hulu ya, bagian hilir, karena airnya akan semakin cepat menuju ke hilir. Karena lurus kan, nah kenapa dikasih belok-belok sama Allah? Ini menurut saya secara pribadi ya, agar memperlambat sebenarnya aliran air menuju ke hilir, hulu ke hilir. Seperti itu. Cuma memang teman-teman, kalau kita lihat secara geografisnya nih tanah sekitar sini ya, kenapa dia habisnya di sisi sini? Karena memang aliran air yang dari sana, dia masuk terhempas sebelah sini. Sebagian dalam seperti itu. Dan kita bisa lihat ya sampai ke belah, bahaya sekali ya. Apa Pak? Saturan aja pada hilang. Apa Pak? Saturan. Saturan? Saturan iya. Itu 10.000. Oh anu pel cap. Iya. Pel cap. Oh caturan, oh ya benar sih, mirip kayak catur. Kalau Ya. orang sini mah caturan. Caturan ya. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ya sampai ke belah begitu teman-teman, serem juga ya. Oke, kita coba lanjut ke sana ya. Tapi masyarakat kan dulu dikasih tahu lurusin. Cuma kalau lurus ini Pak, ini pendapat saya secara pribadi ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membelok-belokkan aliran sungai untuk memperlambat sebenarnya aliran air menuju ke hilir, hulu ke hilir. Ini kalau lurus Pak, aliran airnya akan lebih cepat menuju ke hilir. Makanya dikasih belok-belok sama Allah. Seperti itu. Memang ya saya nggak tahu juga ya konstruksinya bisa seperti ini kan, karena hempasan air ke sana kan, makanya rubuh yang sebelah sini. Cuma memang kalau saya melihat sih ya plus minus pastinya ya, menurut saya secara pribadi ya, kalau ini dilurusin yang bahaya yang bagian hilir pasti akan semakin kencang air turun. Ada Pak, hampir 100 lebih dulu rumah. Oh ini rumah-rumah dulu tak? Terus dibeli sama negara. Pak RT nih. Pak RT gimana Pak RT ininya kejadiannya hari ini?
Gimana ya, katanya mau ada Kang Deddy gitu, saya nggak tahu. Katanya mau ada Kang Deddy mau ke sini, yang mau ngontrol jebakan ya kira-kira gitu. Gitu. Untuk kejadian ini Pak, yang ke berapa kali Pak? Yang Bapak tahu Pak RT? Yang 5 kali lebih ya. Ini ya ulang lagi. Ini yang paling gede ini. Iya. Oh gitu. Saya juga udah nggak bilangin dulu. Saya bilang ini diurusin. Pak gitu Mas. Diurusin. Dia bilang ya ini mah gampang Pak, ini mah ya. Gitu pegawainya kan bilang gampang, bisa diatasi ya gitu. Oh gitu. Soalnya kan tanah ini Pak, tanah ini jangan-jangan ada banjir ya. Kemarau aja emang udah pada longsor. Oh gitu. Tanah ini pada longsor. Apalagi ada banjir ya. Emang ya kalau dia didiemin terus ke sini. Makin masuk ke dalam. Iya ke sini. Enggak ke sono. Karena memang ini pas dapatnya belokan Pak ya. Nah itu, saya bilang dari dulu juga waktu ada yang dari pusat provinsi, emang dari Pemda datang, saya bilangin Pak, saya minta lurus ke sono. Ayo jangan belok-belok gitu. Cuman yang tiang tengah dikuatin tuh. Yang pertama tengah biar kuat. Ada benturan air gitu. Ya nggak tahu ini ya. Iya juga sih. Ya harus dibongkar semua kayaknya Pak ya. Gitu. Sekali nggak usah jangan pakai tulang tengah kali Pak ya. Karena kalau tulang tengah nyangkut lagi nanti sampah-sampah segala macam ya. Makanya kan kayu-kayu. Tengah juga kan harus kuat karena benturan air itu kalau pasti. Banjir air ini bahaya Pak. Nggak jangan samain air Cibeet. Air Cibeet di sini mah. Iya. Ini apa kali utama Pak Celing sini Pak ya? Ya saya kan awal dari air dari kecil saya apa? Dari kecil sampai gede. Apa saya kan orang sini asli. Rumah udah banyak sih, berapa rumah habis. Lebih ya Pak. Banyak nggak ada gantian apa-apa. Yang belah sini rumah juga banyak. Nggak ada penggantian. Ini kan lapangan bola ini. Ini lapangan bola luas ini sini. Ini lapangan bola, ke sana masih ada sawah Pak. Lapangan bola juga luas, terus masih ada sawah. Oh gitu. Iya. Ya sudah, mudah-mudahan aja harapan Pak RT didengar ya. Nah itu, saya mah yang harapin saya mah Pak, kasihan yang karyawan sama yang sekolah. Ini sekarang nih, gimana coba yang anak-anak sekolah? Nggak bosan. Jauh. Sekolah kan di sini di Barusa sekolahnya. Omset pasar juga ya, sepi. Kasihan. Ya kalau pengen saya mah gimana ya? Udah aja bikin aja gini ya, Don. Sambung Pak ya. Iya, dia penahan di sini bikin lagi. Sambung aja biar cepat gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan didengar ya Pak ya. Ada lagi mau disampaikan ke pemerintah? Ada lagi mau disampaikan ke pemerintah? Ya mudah-mudahan untuk wilayah Sirna Jati dan di Barusa lah, mudah-mudahan diatasi lah cepat-cepat gitu. Karena kasihan anak-anak sekolah dengan anak-anak karyawan gitu. Kasihan harus motor jauh gitu Pak. Yang minta sama yang pedagang-pedagang aturan ke pasar belanja jadi nggak belanja. Jonggol gitu Pak. Rawan juga gitu aja. Ya mudah-mudahan aja didengar sama Pak Deddy gitu sama mohon. Dari Desa Sirna Jati saya. Siap. Mudah-mudahan. Makasih ya Pak. Iya. Seperti itu momen Pak RW ya. Menyampaikan jadi keinginannya pengen dilurusin saja dan saat ini sedang diukur panjangnya berapa ya oleh orang-orang proyek. Kedalamannya aja nggak sesuai Pak, nggak sesuai dengan di peta. Seharusnya 18 apa 24 ada ke bawahnya mobilnya itu. Cuman ya nggak ada yang merhatikan gitu, jadi salah aja. Contohnya kan begini. Iya sudah. Oke Pak, makasih Pak ya. Kalau gitu coba jalan masuk ke dalam ya. Di sini kalau kita lihat liquid vaksinnya ya ataupun penurunan pergeseran tanah
sekitar 5 cm ya teman-teman, sekitar 5 cm. Cukup turunnya cukup dalam ya. Hilang lagi. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian perhatikan tutuk kamu ya, cie, romantis banget ngomong kamu. Kalau kamu lihat yang sebelah sana ya, ini sebenarnya teman-teman patahan ini. Saya tanya warga dan juga saya sudah menerbangkan drone tadi ya. Ini jadi ini sebenarnya dia ada di sisi kiri sini nih, sisi kiri atau sisi kanan dari drone ya. Ini nih berfungsi dia untuk menahan lajur cepat air dari hulu ke hilir teman-teman, seperti itu. Makanya tadi teman-temannya masyarakat menginginkan ini diluruskan saja ya, aliran airnya jangan berbelok-belok. Cuma saya paham ya, plus minus pastinya. Saya paham kenapa yang sebelah sana ini saya lihat ya, kalian bisa lihat ya. Ini kenapa pemerintah itu membuat seperti dam. Ada 3 dam harusnya nih. Ini 1, 2, sini 3 nih. Saya yakin yang ini nih kayaknya ya. Ini yang ini nih kayaknya di sini nih, tapi terbawa oleh derasnya air. Terbawa derasnya air ya, makanya dia ke situ. Jadi ini berfungsi untuk menahan lajur air dari hulu ke hilir, teman-teman. Makanya di situ ada 2, ini kan 1 kamar, sini 2 kamar, sama sini 3 kamar nih. Cuma karena rubuh, ya apa boleh buat. Seperti itu. Dan di sebelah sana itu sedang ini ya, sedang apel. Bukan apel sih, apa sih, ini ya, prakerja ya. Jadi arahan-arahan ya dari manajer ke anggotanya, ataupun ada informasi baru, konstruksi baru yang harus manajer sampaikan ke bawahan ya. Di sini kalau kalian tahu ya, ini jembatan getar-getar tahu teman-teman. Ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya. Nah, ini ada jembatannya nih. Jadi ini jembatan sudah beberapa kali kayaknya teman-teman dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Berjuang dalam membela keadilan hak rakyat yang telah menjadi korban ambruknya jembatan Cipamingkes pada 12 Januari 2009. Dengan berfungsinya kembali jembatan tersebut yang telah dibangun dalam tempo singkat dan tepat waktu, dimulai pada Kamis 25 Juni tahun 2009 hingga Senin 14 September 2009. Cepat juga ya, 3 bulan dibangunnya. Kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atas kebijakannya, tarifannya, bla 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 bla. Menteri Pekerjaan Umum Bapak Joko Cirmanto, bla 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 bla. Bapak Munawar Fuad Nuh, pemimpin yang menjadi penggerak dan kekuatan inspirasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, bla 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 bla.
Oke. Seperti itu teman-teman. Nah kalau di sini sih nggak terlalu ya. Ini masih aman teman-teman. Ini masih aman ya, tidak ada pergeseran tanah sama sekali karena ini dia tidak berada di belokan. Cuma yang sebelah sana berada di belokan. Ya kita nggak tahu ya bagaimana konstruksi selanjutnya ini apa namanya? Ini jembatan ya, kita serahkan ke pemimpin kita ataupun para uli amri kita. Serem juga ya. Wah ini juga sudah longsor ini. Ini longsor juga ini teman-teman. Tuh, kopong juga ini. Apa ini? Kopong juga ini. Longsor juga. Kalau ke sana itu kemana, Bu? Kemana? Kalau Ke situ, ke Jonggol bisa. Jonggol. Iya. Cariu bisa. Cita apa? Cariu. Cariu. Iya. Oh. Ke situ bisa, ke sini bisa jalan. Oh, gitu. Ke situ tuh daerah Citapeng, Warawabogo, terus ke sananya Bojongmangu, ke Karangfitri, Karangindah, Karangmulia, Gitu. itu. Oke, makasih ya Bu. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat kondisi terkini ambruknya jembatan. Dan yang saya tuh mau dibangun apa Bang? Itu bendungan. Bendungan. Oh, bendungan Cipamingkis berarti ya? Iya. Oh ini. Oke, mau dibangun bendungan teman-teman. Oh, mudah-mudahan ya berjalan lancar nih pembangunan bendungannya teman-teman. Nah ini bendungan juga ini sebenarnya banyak manfaatnya teman-teman bendungan. Ini secara pribadi ya saya melihat secara konstruksi yang saya ketahui. Jadi bendungan itu banyak fungsinya, bisa sebagai cadangan air kita dan juga untuk mengredus kecepatan air yang akan ke hilir. Dan saat ini posisi kita ini ada di hulu ataupun di dekat Bogor ya. Makanya pokoknya di daerah selatan deh, daerah selatan di bagian Bogor ini sangat banyak sekali dibangunkan bendungan. Itu sebenarnya berfungsi untuk menahan lajur air sebenarnya. Ini kemungkinan besar menurut saya secara pribadi ya. Ini dia akan membuatkan ada apa inlet masuk ke bendungan tersebut agar mengredus kecepatan air yang ada di Cilengsi ini teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat upaya pemerintah kita ya. Yang ini merupakan upaya pemerintah kita membangun jembatan bendungan Cipamingkis ya. Dan saat ini kita sedang mengalami musibah, yaitu rubuhnya sebagian konstruksi dari jembatan Cipamingkis yang infonya baru 7 bulan yang lalu dibangun dan saat ini sudah rubuh kembali karena adanya likuifaksi ya ataupun pergerakan tanah yang mengakibatkan terjadinya longsor. Kita serahkan kepada para insinyur kita serahkan ke pemerintah kita yang mengambil kebijakan ke depannya seperti apa. Kita doakan semoga Pak Adi Kuswarakunang, ini masih wilayahnya Pak Adi ya. Pak Adi Kuswarakunang selaku Bupati Bekasi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemampuan ya untuk bisa mengambil kebijakan yang pas untuk jembatan ini agar kedepannya bisa dibangun lebih bagus lagi. Amin. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa
yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf dan kalam saya Abdul Arifin dari Jembatan Ambruk Cipamingkis, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat
tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah.
semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang